Maaf saya terlambat. Iya, saya tahu. Saya tahu. Harusnya meeting kita diagendakan 30 menit yang lalu. Mohon dimaklumin saja. Saya baru 1 tahun menggeluti bisnis ini sejak saya menikah dengan Yuliana. Jadi masih banyak hal yang harus saya pelajari. Sementara istri saya Yuliana malah sibuk dengan kegiatan sosialnya bersama ibu-ibu tetangga sekitar sini. Saya sampai lupa memperkenalkan diri saya pada Anda. Perkenalkan, nama saya Andi. Sebelum saya menjadi pebisnis hasil bumi ini, Anda pasti tidak menyangka kalau dahulunya saya adalah seorang penagih hutang yang menikahi janda debitornya. Gimana? Ya, saya jatuh hati padanya saat saya menagih hutang almarhum suaminya. Sebelumnya, saya adalah seorang perwira angkatan darat. Saya pernah ditugaskan di medan pertempuran. Namun saya telah dikeluarkan karena ketahuan berkelahi dengan sesama perwira yang mengakibatkan dia harus dilarikan ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri berhari-hari. Semenjak itu saya dipecat. Dan ya, saya menjadi pengangguran. Saya mencoba mencari pekerjaan, namun hal itu sangatlah sulit. Pilihan saya juga sangat sedikit, sehingga saya memutuskan untuk bergabung dengan Dantanir menjadi seorang penagih hutang. Kesibukan saya sebagai seorang penagih hutang telah menghabiskan sebagian besar waktu saya, sehingga saya tidak mempunyai waktu untuk mengurus diri saya sendiri. Penampilan saya saat itu bisa dikatakan jauh dari kata rapi. Sepatu selalu berdebu, rambut acak-acakan. Ya, saya tinggal sendirian. Percintaan bukanlah prioritas saya. Lagi pula bagi saya saat itu, perempuan hanyalah sumber masalah. Mereka itu selalu ingin menang sendiri, licik, dan penipu paling tengik. Dari mana saya bisa mendapatkan cinta yang benar-benar setia dan tulus? Dari pengalaman saya dengan perempuan, sudah 12 kali saya menolak perempuan dan 9 lagi menolak saya. Hei, bagaimana saya bisa mengurus perempuan kalau untuk mengurus tagihan yang tidak terbayarkan saja sudah membuat pikiran saya ini menjadi pusing? Saya tidak mau menambah beban otak saya dengan permasalahan yang baru. Tentu saja, saya pernah bercinta dengan gairah yang menggelora dan cinta birahi yang menggila. Namun semua itu berakhir dengan pahit. Bahkan Yuliana, janda yang kini menjadi istri saya, juga sama dengan perempuan kebanyakan yang penuh dengan kepura-puraan. Dulu, saat saya menagih hutang almarhum suaminya, dia mengenakan pakaian berkabung. Dia katakan pada saya bahwa dia telah melakukan itu selama berminggu-minggu lamanya untuk menunjukkan kesetiaan pada almarhum suaminya. Tapi yang mengherankan, dia selalu duduk dekat jendela sambil memandang ke jalanan dan mengenakan riasan wajah. Itulah mengapa saya jadi tahu bahwa sebenarnya dia mengidamkan seorang laki-laki. Dia memang terpukul dengan peninggalan suaminya itu. Dan lebih terpukul lagi ketika dia mengetahui bahwa
suaminya menyimpan begitu banyak surat cinta dari wanita lainnya. Mungkin itulah yang mengakibatkan dia menjadi enggan untuk mengurus kebun cengkeh dan tembakau milik suaminya itu. Sore itu saya mendatangi rumah ini sebagai rumah yang terakhir. Saya harus mendapatkan uang. Meskipun saya sebagai penagih hutang, saya juga terlilit hutang yang sudah jatuh tempo dan ditagih oleh penagih hutang. Saya sangat frustasi sebab hari itu tidak ada satupun debitur yang saya tagih hutangnya membayar. Harapan terakhir saya ya Yuliana, jandanya Niko. Untuk menempuh jalan ke rumah Yuliana ini, saya harus menempuh jarak sejauh 37 km. Sialnya. Yuliana menyambut saya dengan sikap angkuhnya dan tidak mau meladeni saya dengan alasan sedang berkabung. Anda tahu telur? Ya, telur yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi cairan yang ada di dalamnya. Begitulah Yuliana saat itu. Dia terlihat kuat untuk melindungi kerapuhan emosi yang ada di dalamnya. Saya tahu dia kesepian. Tapi dia bertingkah seolah sangat kukuh. Tapi ya, saya akui, saat itu dia terlihat sangat anggun. Dan keanggunannya itu semakin sempurna. Justru karena dia menyembunyikan luka, saya mulai tergoda. Dan saya berusaha untuk menyembunyikan perasaan sentimen ke saya dengan tetap memandangnya sebagai seorang yang harus membayar hutang hari itu. Saya desak dia, tapi dia tak gentar sedikit pun. Saya rendahkan dia sebagai seorang wanita. Dia malah balik menantang saya. Karena kehabisan akal bagaimana saya bisa menutupi rasa suka saya padanya dan harus mendapatkan uang hari itu. Maka saya tantang dia berduel. Dan gilanya, dia terima tantangan saya. Dia memilih berduel dengan saya dengan menggunakan pistol milik suaminya. Lalu tibalah saat dimana saya benar-benar luluh. Bayangkan, seorang wanita yang anggun, berani, dan juga sedang menyembunyikan luka, meminta saya untuk mengajarinya bagaimana caranya memegang pistol untuk berduel dengan saya. Saat itulah saya merasakan ada getaran dan pandangan yang begitu dalam, seolah-olah dia meminta saya untuk mencari perlindungan dari saya. Saat itu saya menjadi lupa dengan apa yang menjadi tujuan saya datang ke sini. Satu-satunya yang ada di benak saya saat itu adalah mencumbuinya. Tapi saat saya mengatakan bahwa
saya jatuh cinta padanya. Dia marah dan membentak saya. Tapi dia menahan saya untuk pergi. Hal ini terjadi berulang kali. Saya dekati dia usir saya. Saya pergi tapi dia cegah saya. Sampai pada satu momen di mana yang paling tepat saya peluk dia dan saya bisikkan padanya, jadilah istriku. Dia marah dan merebahkan kepalanya di dada saya. Dan kini dia menjadi istri saya. Begitulah kisah hidup saya. Saya ceritakan semua ini kepada Anda agar Anda semua menjadi paham bahwa jangan pernah melibatkan perempuan yang anggun dan berani dalam bisnis kita. Karena saya tidak berani menjamin bahwa saya tidak akan tergoda. Apa Anda semua bisa paham? Tidak mungkin. Baiklah, kita tidak usah berbisnis. Selamat tinggal.